Assalamualaikum ayah bunda, di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Tonton dulu nih, naik delman keliling kota, lihat doi senyum, hati pun gila. Kalau cinta udah di dada, jelek pun bisa dapet yang jelita. Tapi pernah bayangin gak sih kalian itu, seorang cowok yang buruk rupa, mukanya penuh bekas luka, ditolak seumur hidup oleh banyak wanita. Malah nemuin cewek India secantik bidadari, tersesat dan bilang nikahi aku aja. Tapi malam pertama semua berubah drastis. Rahasia yang disimpan gadis itu bikin Wira nyaris gila. Makin penasaran, tenang aja, ceritanya makin gila. Namun sebelumnya, yang bagi beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini akan sangat membantu kita selalu bersyukur akan hidup. Namaku Wira. Seumur hidupku, orang-orang selalu mengingat wajahku bukan karena tampan, tapi karena cacatnya. Sejak kecil aku sudah terbiasa dipanggil Wira si burik. Bekas cacar menjamur di pipi, hidungku pesek dan miring ke kiri, gigi depan tonggos, dan kulitku gelap legam karena tiap hari mengembala kambing di bawah terik matahari. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggir hutan, jauh dari hiruk pikuk kota. Rumahku reot, dinding papan hampir copot, dan atap seng bocor di sana sini. Tapi aku tetap bersyukur. Aku masih bisa makan jagung, masih bisa minum air sumur, dan yang paling penting, aku masih hidup bernapas dan sehat. Orang-orang di desa tak ada yang betul-betul menyukaiku. Kalaupun mereka menyapa, itu hanya basa-basi. Kadang anak-anak kecil melempariku batu sambil tertawa dan bilang, "Burik, burik, jangan deket-deket, nanti ketularan." Dan aku cuma diam. Kalau aku lawan, aku malah makin dijauhi. Aku sadar dunia ini gak ramah buat orang yang jelek sepertiku. Di hari itu, semuanya berubah. Langit sore mulai meremang. Aku baru saja menurunkan ikatan rumput untuk kambing-kambingku. Langkahku lelah, tapi masih kupaksakan berjalan menapaki jalan kecil di hutan untuk pulang. Tiba-tiba terdengar suara, bukan tangisan biasa, ini suara perempuan dan terdengar asing. Ada suara, "Help please." Aku berhenti. Awalnya aku kira itu hantu, tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takutku. Aku dekati pelan-pelan dan saat aku lihat dengan jelas, napasku berhenti hilang. Di balik semak-semak berdiri seorang perempuan muda. Rambutnya panjang terurai, kulitnya coklat mulus seperti perunggu, matanya besar dan bercahaya. Ia mengenakan kain panjang berwarna merah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya panik, tubuhnya gemetar, dan kaki telanjangnya penuh debu. "Are you okay?" tanyaku dengan lidah kaku, mencoba bahasa Inggris seadanya. Dia menoleh cepat, matanya berkaca-kaca, tapi begitu melihat wajahku, dia justru mundur melangkah. Aku paham sekali ekspresi itu bukanlah ekspresi hal yang baru bagiku, tapi anehnya dia tidak lari. Dia menelan lidah lalu berbicara terbata-bata. "I am Neha from India. I got lost. Tour card gone. No signal. I don't know where." Aku langsung mengangguk cepat. "Come on, follow me. Safe home," kataku sekenanya sambil menunduk supaya dia nggak terus-terus melihat wajah burukku. Dia ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk dan mengikuti di belakangku. Sepanjang jalan, aku mendengar langkahnya tertatih. Dia terlihat lelah sekali. Sesampainya di rumah, aku ambilkan air minum dan handuk kecil. Dia duduk di bangku kayu depan rumahku sambil menarik napas dalam-dalam. "Thank you." Aku cuma tersenyum. Dalam hati aku bergumam, "Ya Allah, beneran nih perempuan secantik ini duduk di rumahku dan dia bilang terima kasih." Kupikir dia cuma akan numpang sebentar, tapi malam itu dia bilang ingin istirahat di sini karena hari sudah gelap. Aku akhirnya menyiapkan kasur tipis di ruang tamu. Aku tidur di dapur. Malam itu aku gak bisa tidur. Jantungku berdetak dengan cepat. Bukan karena cinta, tapi karena ini pertama kalinya dalam hidupku ada perempuan bicara dengan lembut padaku, yang menerima uluran tanganku tanpa perasaan dan tanpa rasa jijik, yang bahkan tidak bertanya soal wajah burukku. Besok paginya aku bangun lebih awal. Kupikir Neha sudah pergi, tapi ternyata dia masih ada. Dia sedang menyapu halaman depan. "Morning," sapanya ceria. Aku bengong. "You stay? I like this place," jawabnya. "I don't want to go back yet. Can I stay few days?" Lidahku keluh. Aku cuma mengangguk pelan. Hari-hari selanjutnya terasa seperti mimpi.
Neha mulai belajar masak nasi jagung dan tempe goreng. Dia mulai ikut aku mengembala kambing. Dia tertawa saat aku mengajari bahasa Jawa. Kami bicara dengan bahasa isyarat, saling menunjuk kata dan tertawa jika salah ucap. Aku mulai merasa hidupku punya warna dan diam-diam aku mulai sukai Neha. Tapi aku tahu diri, aku sadar Neha terlalu sempurna untuk dunia seperti milikku. Tapi dunia ini kadang suka bercanda. Pada malam keempat di bawah sinar bulan purnama, Neha duduk di sebelahku di depan rumah. Angin dingin menyapu pelan. Dia menatap langit lalu menatapku. Wira, aku menoleh dengan cepat. Do you want to marry me? Jantung berhenti sejenak. Aku nyaris jatuh ke kursi kayu. Apa? Tanyaku dalam bahasa yang aku sendiri gak yakin dia ngerti. Neha tersenyum. You kind, you help me, I want marry with you. Aku gak tahu harus jawab apa. Mulutku kaku, tanganku dingin. Aku pikir aku sedang bermimpi. Dia bilang serius. Dia gak punya siapa-siapa lagi. Dia kabur dari India karena dijodohkan. Dia ingin hidup tenang dan merasa aman bersamaku. Aku menangis malam itu, tapi bukan karena sedih, tapi karena Allah akhirnya memberikan satu hal yang gak pernah kupunya seumur hidup. Seorang yang menerimaku, bukan karena wajah, tapi karena hatiku. Pagi itu, aku dan Neha berjalan ke warung Mak Tumijah untuk beli telur dan minyak tanah. Semua mata tertuju pada kami, rasanya seperti ditusuk jarum dari segala arah. Mulut-mulut berbisik-bisik lirih, tapi cukup keras untuk aku dengar. Itu si Burik sama cewek India, ya Allah cantik banget. Jangan-jangan dia nyihir tuh cewek India ya. Pasti ada maunya tuh cewek. Mungkin lah dia bisa cinta sama si Burik. Aku hanya diam menunduk, tapi Neha justru tersenyum. Ia melambaikan tangan ke orang-orang, bahkan menyapa dalam bahasa Indonesia yang masih patah-patah. Halo, selamat pagi. Ajaibnya, dia malah makin disorot. Sesampainya di warung, Mak Tumijah yang biasa cuek hari itu langsung berdiri dan melayani kami dengan penuh semangat. Wira, ini siapa toh? Cantik bener? Tanyanya dengan mata menyipit penuh rasa ingin tahu. Ini Neha. Oh, pacarmu? Tanyanya sambil senyum-senyum kepo. Sebelum aku menjawab, Neha langsung memegang tanganku dan berkata lantang, soon to be husband. Mak Tumijah terdiam. Begitu pula ibu-ibu yang tadi sibuk memilah sayur. Bahkan ada yang sampai menjatuhkan timun dari tangannya. Ku hampir pingsan rasanya, mukaku panas, tanganku gemetar. Kami segera pulang, tapi langkah kami disambut anak-anak kecil yang mengejek. Si Burik dapat cewek bule, main dukun ya. Aku menunduk, tapi Neha justru menatap anak-anak itu sambil tertawa. Dia menyodorkan permen dari kantong bajunya. Anak-anak itu terdiam, beberapa ragu, tapi akhirnya mengambil. Tawa berubah jadi senyum. Dalam hati aku berbisik, kau luar biasa Neha. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Siang harinya, Pak RT datang ke rumah bersama 2 orang warga. Wajah mereka serius. Mereka duduk di bangku depan dan aku tahu, pasti ini bukan sekedar kunjungan ramah tamah. Wira, kami dengar kamu bawa perempuan asing tinggal di sini, kata Pak RT. Iya Pak, sudah lapor ke kelurahan. Dia punya identitas resmi. Jangan sampai nanti disangka penculikan atau perdagangan manusia, ucapnya tajam. Aku terdiam, tidak terpikir sampai ke situ. Neha keluar dari dalam rumah, membawa teh hangat. Ia menyapa mereka sopan, tapi justru sapaan itu membuat salah satu warga berbisik, hati-hati loh, bisa-bisa dia cuma mata-mata. Aku merasa marah, tapi aku juga gak bisa melawan. Aku cuma bisa menjelaskan bahwa Neha adalah turis dari India yang tersesat dan tidak punya tempat kembali. Dia sudah mencoba menghubungi kedutaan, tapi belum ada balasan. Sementara itu, dia cuma ingin tinggal beberapa hari dan hidup tenang. Pak RT masih kelihatan ragu, tapi akhirnya berkata, baiklah, tapi jangan bikin ribut ya. Jangan sampai warga merasa terganggu. Kami akan pantau kamu terus. Setelah mereka pergi, Neha duduk di sampingku. Wajahnya tampak sedih. I have a problem? Tanyanya pelan. Aku menoleh dengan cepat. No, they just don't understand. Dia mengangguk pelan. Tapi aku tahu hatinya terluka. Aku pun merasa bersalah. Kehadirannya di sini jadi bahan gosip, jadi ancaman. Padahal dia hanya ingin diselamatkan. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya aku melamar Neha secara sederhana, hanya dengan bunga liar yang kupetik dari ladang dengan kalimat lirik. If you still want me, I want you too. Dia tersenyum sambil menangis. I do. Kami menikah secara sah. Di hadapan penghulu desa, disaksikan 2 warga sebagai saksi.
Tak ada pesta, tak ada tarian, hanya doa dan air mata haru dari dalam dadaku yang selama ini kosong. Tapi saat berita pernikahan kami tersebar, badai pun datang. Aku mendengar bahwa ada warga yang bilang aku menipunya. Awas loh, jangan-jangan tuh cewek cuma ngincer surat tanah lo, Wir. Bisa jadi Wira dijambi-jambi, cowok jelek kok bisa dapat bidadari. Bahkan ada mulai yang mengancam, menyuruhku usir Neha kalau nggak mau dilaporkan ke polisi. Aku bingung, aku capek, aku cuma ingin hidup damai. Malam itu, aku duduk depan rumah sendirian. Neha sudah tidur. Aku memandangi bintang sambil menahan air mata. Kau dengar Allah? Aku nggak pernah minta cantik. Aku nggak pernah iri. Tapi sekali ini aja, kenapa susah banget mengizinkan diriku untuk bahagia? Angin malam menampar wajahku yang kasar, tapi aku duduk, diam, tak tahu harus kemana. Tiba-tiba pintu terbuka. Neha berdiri di ambang pintu, mengenakan kain selimut dan wajah mengantuk. Why cry? I'm okay. Dia menghampiri, duduk di sampingku, lalu menyandarkan kepala di pundakku. You are strong. Don't care about the people. They never see you hurt, but I do. Bisiknya. Aku mengangguk perlahan dan malam itu aku tahu satu hal, bahwa sekalipun seluruh dunia menghina aku, selama ada satu orang yang mencintaiku tanpa syarat, aku masih punya alasan untuk bertahan. Hari-hari setelah pernikahan kami terasa aneh, bukan karena aku gak bahagia, tapi aku bisa merasakan ada yang disembunyikan Neha. Ia tetap tersenyum seperti biasa, tetap menyeduhkan teh tiap pagi, tetap mengajakku menanam singkong di ladang belakang. Tapi ada saat-saat dia terlihat diam terlalu lama, menatap jauh ke langit, seperti sedang menyembunyikan beban yang berat. Aku tidak berani bertanya. Aku takut jika aku gali, justru akan merusak semua yang sudah kami bangun bersama. Tapi rasa penasaran itu terus menggerogoti pikiranku. Sampai suatu malam, aku menemukan Neha menangis di kamar, diam-diam dengan wajah memaling ke jendela. Tubuhnya gemetar, dan ketika aku mendekat, dia buru-buru menyeka air matanya. Are you okay? Tanyaku, duduk di tepi ranjang. I'm fine. Aku diam, tapi Neha kemudian menarik napas panjang dan menggenggam tanganku. Wira, there is something you must know about me. Hatiku langsung berdegup cepat. Mataku menatapnya penuh tanya, dan Neha pun mulai bercerita perlahan. I was born not like this. I mean, I used to be different. Aku masih belum paham, tapi keningku mulai berkerut. Neha menunduk, suaranya makin pelan. I was born as a lion. Dek, dunia seolah berhenti sejenak. Aku menatap Neha, tapi tubuhku terasa mati rasa. Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. You mean? Tanyaku setengah tak percaya. Neha mengangguk. Yes, I am transgender. I had a full surgery in India. I couldn't be accepted. My family disward me. That's why I accept. I want to start new life. I never want to hurt you. Aku bangkit dari ranjang tanpa sadar. Kakiku gemetar, mulutku terbuka, tapi tak ada suara keluar. Dalam sekejap, semua impian yang kubangun dalam hati runtuh. Impian memiliki anak yang cantik, yang mewarisi senyumnya, impian memperbaiki garis keturunanku yang selama ini dihina, impian menua bersamanya, punya cucu, punya keluarga kecil yang hangat. Semuanya hancur. Aku, kenapa nggak dari awal? Tanyaku lirih, nyaris berbisik. Neha nangis deras. I was scared. You treat me like human, not like garbage. I thought maybe I can be normal here. Aku tertunduk di lantai. Tanganku menutupi wajahku. Untuk pertama kali dalam waktu lama aku menangis. Bukan karena hinaan orang lain, tapi karena pengkhianatan dari orang yang paling aku percaya. Keesokan harinya aku tidak bisa menatap wajahnya, bahkan untuk sekedar menyapa. Tapi aku juga gak bisa mengusirnya. Aku terlalu bingung, terlalu hancur. Warga pun mulai mencium aroma gosip. Katanya si Wira itu bininya aneh ya. Bener tuh, ada yang bilang dia tuh bukan perempuan beneran. Pantes aja cantik, tapi gak pernah kelihatan ke pasar atau ke posyandu. Bisik-bisik itu makin kencang. Aku jadi bahan tertawaan lagi, tapi kali ini lebih kejam. Bahkan anak-anak pun mulai menyanyikan lagu olok-olok di dekat rumahku. Si Buri kawin boneka, boneka dari India. Si Buri kawin boneka, boneka dari India. Kupikir aku sebal, tapi ternyata luka dari orang lain masih bisa masuk, apalagi saat hati sedang remuk. Neha mencoba bicara padaku malam itu, tapi aku hanya diam, dan untuk pertama kalinya aku tidur di luar rumah, di balai bambu belakang.
Malam itu aku bicara pada Allah, "Ya Allah, apa salahku? Aku terima cacatku, aku sabar dihina, tapi kenapa kebahagiaanku cuma bertahan sebentar? Angin malam menggigit kulitku, tapi hatiku lebih dingin." Tapi justru di saat aku hancur, aku menemukan hal yang membuatku terdiam lagi. Neha keluar diam-diam malam itu. Aku mengintip dari balik dinding dapur. Dia pergi ke ujung desa dan ternyata membantu Pak Suminto yang sedang sakit parah. Dengan sabar, Neha memijat punggung Pak Suminto, membersihkan luka-lukanya, bahkan menyuapinya bubur. Dia juga terlihat memberi uang recehan ke cucu Pak Minto, lalu mencuci pakaian di ember kayu. Aku tertegun. Keesokan harinya, aku mendapati rumah kami bersih. Ada beras baru di dapur dan ternyata Neha menjual sari sutra miliknya demi beli bahan makanan. Dia tidak kabur, dia tidak lari dari kesalahan. Dia tetap tinggal, tetapi mencintaiku walau aku tidak menyentuhnya lagi. Hari itu aku duduk depan rumah. Neha keluar membawa teh. Wajahnya lelah, tapi tetap tenang. Aku akhirnya menatap matanya langsung. "Kenapa nggak pergi aja?" Neha tersenyum kecil. "Because I love you." Aku tertawa pelan kecut. "Tapi aku nggak bisa punya anak darimu. Aku nggak bisa punya keturunan. Harapan hidupku sudah mati." Neha menunduk, tapi dia menjawab dengan suara tenang, "Tapi kamu masih punya hati, dan hati itu lebih penting, dan hati itu lebih hidup dari siapapun yang aku kenal." Aku diam lama, lalu aku berkata pelan, "Kamu salah, tapi kamu juga yang paling jujur." Dia menatapku dan untuk pertama kalinya aku memeluknya lagi. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa banyak kata. Aku dan Neha hidup berdampingan, hidup seperti dua roh yang tidak saling menyentuh. Ia tetap membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, menyirami tanaman, tapi tidak lagi menatap mataku terlalu lama. Mungkin ia merasa bersalah, mungkin aku terlalu lama diam. Aku pikir waktu akan membuatku tenang, tapi nyatanya justru rasa bersalah yang datang. Aku mulai melihat Neha bukan sebagai orang yang menipuku, tapi sebagai manusia tersakiti yang hanya ingin diterima walau hidupnya penuh luka. Dan diam-diam aku mulai merindukan tawanya. Tapi aku terlalu gengsi untuk berkata. Sampai pagi itu, saat ayam belum berkokok, aku bangun karena udara terlalu sunyi. Tidak ada aroma teh, tidak ada bunyi dari dapur, bahkan suara sendalnya pun tidak terdengar. Aku memanggil pelan, "Neha." Tak ada jawaban. Aku buka kamar kosong. Di atas kayu meja tergeletak selembar surat dilipat rapi dengan tulisan tangan yang sudah mulai bisa menulis dalam bahasa Indonesia. "Wira, aku pergi ya. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku terlalu cinta. Aku ingin kamu hidup tenang tanpa dihina karena aku. Aku tahu kamu ingin keturunan. Kamu pantas dapat wanita baik yang bisa memberimu anak. Aku nggak bisa. Tapi aku akan selalu berdoa semoga kamu bahagia. Terima kasih sudah memberiku rumah walau sebentar. Jangan cari aku. Tapi jika hari kamu siap, datanglah ke tempat pertama kali kita bertemu." Tanganku gemetar. Suara itu seperti hantaman di dada. Aku berlari keluar rumah. Hujan turun deras. Aku berteriak memanggil namanya. Menyusuri jalan desa, berlari ke hutan tempat kami bertemu. Kosong. Tak ada jejak kaki, tak ada kain merah, tak ada wangi tubuhnya yang biasa bersisa di udara. Dia benar-benar pergi. 3 minggu berlalu, hidupku kembali sepi. Kambing-kambingku hanya diam memandangi wajahku yang lesu. Warga desa masih kadang menertawakanku, tapi aku sudah tidak peduli. Yang kupedulikan hanya satu hal, kenapa aku begitu lambat mengerti? Kenapa aku baru sadar saat dia sudah tidak ada? Aku sadar, mungkin benar, aku tidak bisa punya anak darinya. Tapi aku lupa bahwa cinta bukan sekedar tentang darah dan keturunan. Cinta adalah tentang hati yang memilih tetap tinggal saat dunia menyuruh pergi. Dan Neha sudah membuktikan itu. Suatu pagi yang cerah, aku berdiri lama di depan kaca, memandangi wajahku yang kusam, rusak, penuh bekas. Dulu aku benci bayangan ini, tapi sekarang aku melihat sesuatu yang berbeda. Di balik wajah buruk rupa ini, ada seseorang yang pernah dicintai dengan tulus. Aku mengenakan jaket hitam lusuh, mengambil tas kecil berisi uang seadanya, dan menatap langit. Hari itu aku memilih pergi. Aku pergi ke kota, naik bus kecil dari terminal desa, berbekal alamat terakhir tempat tur Neha berhenti. Setelah penginapan di dekat Candi Penataran, sesampai di sana, aku cari kemana-mana, tanya ke petugas, keluarga sekitar, ke toko-toko. Semua bilang mereka sudah tidak melihat perempuan asing dengan kain sari merah lagi. Aku duduk di pelataran candi saat matahari hampir tenggelam
tenggelam. Di hadapanku pohon beringin tua berdiri kokoh. Di sanalah pertama kali aku mendengar suara memanggilnya, memohon pertolongan. Hatiku sesak. Aku menutup mata berharap dia datang, berharap ini semua cuma mimpi panjang. Tapi sampai langit berubah gelap, ia nggak muncul. Beberapa bulan berlalu, aku kembali ke desa, tapi bukan sebagai wira si burik yang menyedihkan. Kini aku membuka warung kecil di halaman rumah. Aku mulai memperbaiki rumah, cat ulang dinding kayu, menambal atap seng, bahkan warga mulai berubah, mulai menghargai. Mungkin karena melihat aku berubah, mungkin karena waktu menyembuhkan gosip yang dulu. Tapi tiap malam, aku masih memandangi langit, bertanya pada Allah, dia di mana sekarang? Sampai suatu hari, saat aku menyapu halaman di depan rumah, aku mendengar suara motor berhenti. Ku angkat kepala, jantungku berhenti sejenak. Seorang anak laki-laki kecil turun dari motor, mengenakan kaos merah, rambut hitam lurus, kulit coklat, mata besar, terlalu familiar. Di belakangnya turun seorang perempuan, memiliki gamis panjang warna biru tua. Ia menggunakan kerudung tipis, wajahnya sedikit lebih tirus dari dulu, tapi aku tahu itu dia, Neha. Aku berdiri terpaku, napasku tercekat. Anak kecil itu berlari ke arahku dan berkata, "Om Wiraya, ibu sering cerita tentang Om." Aku menatap Neha, dia hanya tersenyum, lalu berjalan pelan menghampiri. Aku gak minta apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu, ini anak angkatku. Dia ditinggal orang tuanya di stasiun. Aku rawat seperti anakku sendiri. Aku menatap bocah ini. Ia menggenggam jari Neha dengan hangat. Aku gak punya darahmu, Wira, tapi aku punya hidup yang ingin kubagi. Aku tak kuat menahan air mata. Aku berlutut, merentangkan tangan dan memeluk bocah ini. Tangisku pecah, tangis yang selama ini kutahan. Dan dalam hati aku berbisik pada Allah, terima kasih Kau memberiku keluarga, bukan yang kuimpikan, tapi yang aku pahami adalah yang terbaik. Pesan dan nasihat dari kisah ini, cinta sejati itu bukan soal rupa, bukan soal status, apalagi soal asal usul. Kadang-kadang orang tuh ya yang paling sering kita remehin justru punya hati yang paling tulus. Dan jangan pernah nilai orang dari luarnya aja bro, karena hati yang bersih bisa jauh lebih indah dari wajah yang sempurna. Kalau hidupmu masih penuh ujian, jangan buru-buru kabur. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan kejutan yang gak kamu sangka-sangka. Yang penting tetap jadi orang baik ya, karena cinta yang sejati akan datang ke hatimu yang sabar dan tulus. Naik motor ke pasar beli tahu, lihat kamu tersenyum, aku selalu rindu. Kalau cinta ibarat sepatu, meskipun bentuk berbeda, tetap satu tujuan, yaitu kamu. Jadi buat kamu yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe ke channel Cerita Rakyat, biar kisah cintamu disayang semesta dan gak lagi jomblo kayak si Wira sebelum ketemu Neha. Sampai jumpa di kisah cerita cinta berikutnya yang lebih melelahkan dan tentunya aman. Dadah.